Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adzaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha. Shadaqallahul 'azim. Wahai orang-orang beriman, janganlah engkau menjadi seperti Bani Israel yang suka menyakiti Nabiullah Musa alaihissalam. Fabarra'ahu Allahu mimma qalu, maka Allah membebaskan Nabi Musa alaihissalam dari tuduhan yang mereka katakan. Dan adalah Nabi Musa di sisi Allah adalah hamba yang mulia, tidak seperti yang dituduhkan oleh Bani Israel. Jamaah rahimakumullah, hubungan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya bahwa tidak ada satu amal soleh sekecil apapun, apalagi besar, apalagi memiliki dampak yang luas, ya, kecuali manusia itu harus menghadapi ujian, disakiti oleh umat manusia. Ya. Bisa dengan tuduhan, bisa dengan ucapan yang menyakitkan, bisa dengan pelecehan, apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak suka melihat sebuah kebaikan itu tersebar dalam kehidupan umat. Apa saja itu ya. Bahkan yang tertinggi pun setelah berjihad di jalan Allah. Al-Quran mengatakan wala yakhafuna laumata laim. Hendaklah orang-orang berjuang di jalan Allah itu tidak takut dengan sakit hati manusia terhadap kebaikan-kebaikan yang dilakukan sehingga dia disakiti. Atau kalau versi Al-Ahzab 39, alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Orang yang berada dalam posisi menyampaikan ajaran Allah, maka dia hanya takut kepada Allah dan tidak takut kepada siapapun selain Allah. Betapapun disakiti, dicela, dibuli, dilecehkan, ya, segala upaya, ya, juga sebetulnya misalnya juz 28, ya, Allah menjelaskan siapa-siapa manusia yang akan menyakitimu ketika kamu berada di dalam upaya menjalankan penyebaran agama Allah Subhanahu. Sehingga ayat yang tadi kita bahas, yaitu Al-Ahzab ayat 69 tadi, menjadi satu
pegangan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menyabarkan diri. Rasulullah sering mengatakan begini, rahimallahu Musa laqad udhiya aktsara min hadza. Allah merahmati Nabi Musa dulu disakiti lebih dahsyat dari ini. Nah, karena itu penting kita selalu menyadari ya, ketika orang berbuat jahat kepada kita, karena apa? Ketika orang lain berbuat jahat kepada kita, apakah membicarakan, apakah memfitnah, membuli, dan sebagainya, karena kita berada dalam kebaikan-kebaikan, disitulah kita harus yakin bahwa insya Allah istilahnya la yadurrukum illa adza. Kejahatan-kejahatan manusia itu nggak akan membuat kamu bahaya, kecuali cuma sakit hati aja. Kenapa kamu disakiti manusia? Ya, karena saya aktif mengajar Quran. La yadurrukum. Itu tidak akan membahayakan. Kenapa kamu dibully, difitnah? Ya karena saya aktif membantu masyarakat, meringankan beban-bebannya. Jangan takut. Itu betul-betul hanyalah risiko beramal soleh. Bahkan itu terjadi sejak zaman dahulu. Sejak zaman para anbiya, sejak zaman sahabat, tabi'in, terus panjang zaman. Ya, istilah ayat ini, sunnatullahi fil ladzina khalau min qablu walan tajida li sunnatillahi tabdila. SOP Allah dalam hal-hal seperti ini sudah lama terjadi dan itu tidak akan ada perubahan. Kalau kamu berbuat baik, niscaya ada aja orang yang nggak suka. Ya. Dalam hadis, walaupun dhaif hadisnya, tapi bisa diterima secara makna. Ya. Yang akan sakit hati kepadamu itu kafirun. Rasulullah mengatakan kafirun yuqatilu. Orang kafir yang pasti benci. Ya. Kedua, munafiqun. Yang akan benci kepada kamu adalah orang munafik. Ya. Munafiqun yubghiduhu. Yang ketiga, mukminun. Orang sudah beriman bisa benci juga. Yahsuduhu. Karena dia hasud. Karena dia iri. Dia nggak bisa melakukan. Ya. Sehingga dia melakukan, menyakiti orang yang sedang berada dalam kebaikan. Ya. Al-Imam Ahmad ya, sering disakiti oleh orang-orang yang ada di dekatnya. Ya. Disakiti oleh tetangganya. Ya. Sampai tetangganya bingung. Ya. Ahmad, ya, itu karena tidak suka, nggak mungkin manggilnya imam. Ahmad, kamu itu sering saya sakiti kok masih baik terus ya? Pada kami baik terus. Ya, Imam Ahmad, saya nggak ada urusan dengan kamu. Urusan saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya gimana? Posisimu kan sebagai tetanggaku. Ketika kamu menjadi tetanggaku, maka kewajibanku diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya harus berbuat baik. Jadi mau kamu jahat, mau kamu baik, ya, kalau kamu baik, ya, saya harus tetap berbuat baik kepadamu. Situlah tetangganya sangat kagum dengan akhlak Imam Ahmad.
Dan inilah yang sering saya katakan ketika seorang istri atau suami, istri merasa ya kok suami saya menyakiti saya, ya, begitu juga sebaliknya. Maka kalau saja dia mengembalikan kepada Allah, ya, dia menyakiti saya itu karena ya, ya, statusnya sebagai manusia yang bisa bersalah. Tapi ya, sebagai suami saya berkewajiban taat kepada Allah agar berbuat baik kepada suami saya. Begitu suami kepada istri, maka dengan akhlak seperti ini, semangat seperti ini, insya Allah suami istri itu akan dengan mudah saling memaafkan, saling melupakan kekurangan, kesalahan masing-masing pasangan, sehingga setan nggak sempat masuk. Padahal setan itu paling bersemangat merusak rumah tangga orang beriman, sebagaimana hadis riwayat Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa setan sungguh sangat bersemangat menyakiti atau merusak rumah tangga orang beriman. Kembali juga kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad itu ya, pernah dipenjara, disiksa dan lain sebagainya. Sehingga setelah keluar, orang-orang tidak suka menyebutnya dengan Abu Quraib. Abu Quraib. Ya. Maksudnya apa itu? Quraib itu dari kata karb, ya. Bapak sengsara itulah ya. Bapak sengsara. Terhadap orang-orang manggilnya Abu Quraib, beliau tetap berbuat baik, ya. Sampai murid-muridnya bertanya, ya hai Imam, kenapa kamu tetap berbuat baik pada orang-orang berbuat jahat kepadamu? Katanya, orang-orang berbuat jahat kepadaku itu sebenarnya ya, hidupnya udah sengsara. Ya. Jadi kalau saya berbuat sama, berarti dia lebih sengsara lagi ntar ya. Sengsara dari dirinya, sengsara dari saya. Kenapa disebut orang yang berbuat jahat itu sengsara? Iya, karena dia terfitnah oleh keberadaan diriku. Ya, bagi kalian murid-murid Imam Ahmad, saya ini wah masya Allah dimuliakan, ya, didengarkan ilmunya, dibutuhkan. Ya. Tapi bagi orang yang tidak suka dengan saya, apa yang saya alami itu suatu hal yang menyakitkan. Jadi dia katanya dzalika rajulun ubtuliya bihi, ya, ubtuliya bi, ya. Orang itu sedang diuji oleh Allah karena kondisi saya. Jadi kesian kalau saya lakukan tindakan yang nggak bagus, dia akan semakin teruji hidupnya, semakin bertambah bala yang dialami. Jadi saya harus tetap berbuat baik supaya dia tidak semakin tenggelam di dalam bala atau ujian yang menimpa dirinya. Nah, itulah ya cara orang-orang solihin zaman dahulu menghadapi orang-orang yang menyakiti dirinya. Ya. Maka surat Al-Ahzab mengingatkan kepada kita bahwa orang baik itu selalu disakiti, itu sudah terjadi sejak zaman para anbiya zaman dahulu. Musa bahkan sebelum Musa alaihissalam. Ya.
Jadi benar juga ya, kalau dulu sering nonton sinetron kan ada kritikan itu dari netizen itu. Kenapa sih sinetron itu isinya ya selalu orang-orang baik saja yang disakiti, dicela, dimaki, ya. Dan orang-orang baiknya itu dilambangkan dengan wanita yang berjilbab. Ternyata ada benernya juga ya versi ayat ini ya. Tapi kata netizen ya, kayaknya yang melecehkan Islam banget katanya ya. Melecehkannya dari mana? Iya kayaknya kalau orang itu pakai jilbab, jadi solihah, ya, berbakti kepada suaminya, berbuat baik pada masyarakat, kayaknya jadi orang lemah gitu ya. Disakiti, dicaci maki, dijambak-jambak lah, diapain ya. Katanya begitu itu sinetron ya. Saya nggak pernah nonton ya. Jadi ya itu benar juga ya. Tapi ceritanya itu berarti ya mengikuti realita kehidupan. Ya. Jadi orang baik itu memang suka disakiti oleh manusia yang lain. Ya nggak tanggung-tanggung. Musa alaihissalam yang sudah sangat mulia di sisi Allah, ya, dia juga mengalami pembulian dari masyarakatnya. Ya. Maka ayat ini mengingatkan orang-orang beriman jangan ikut-ikutan Bani Israel ya, yang suka menyakiti Nabi Musa. Maka dengan ayat inilah para sahabat itu berlomba-lomba untuk tidak menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan sekaligus berlomba-lomba membahagiakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana menyakitinya adalah perbuatan maksiat, berarti kalau bisa membahagiakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka termasuk amal soleh yang sangat berbobot di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan sering saya katakan, kalau kita membaca Al-Furqan ayat 30, ya, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedih kalau melihat umatnya jauh dari Al-Quran. Wa qala ar-rasulu ya Rabb, mengungkapkan kesedihan. Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Begitu juga bahwa Rasulullah sedih kalau melihat umatnya ya jauh dari Al-Quran, diungkapkan di akhir Az-Zukhruf. Wa qilihi ya Rabb inna haula'i qaumul la yu'minun fasfah anhum wa qul salam fasawfa ya'lam. Berarti kalau kita saat ini sebagai umatnya berusaha hidup dengan Al-Quran dengan seutuhnya, ya, suruh baca kita baca, suruh hafal kita hafal, suruh paham, suruh tadabbur, suruh amalkan, suruh ajarkan, apa aja yang diperintahkan oleh Allah kita lakukan, ya, saya yakin itu insya Allah sangat membahagiakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itulah cara membahagiakan yang syar'i, ya, yang sesuai dengan tuntunan yang ada, tanpa bermaksud mengecilkan apalagi membid'ahkan orang-orang yang gemar bermaulid pada Rasulullah SAW. Silahkan bermaulid ya. Tapi alangkah sayangnya kalau bermaulid itu tidak mendorong orang beriman itu untuk lebih mencintai Al-Quran, ya. Sementara Al-Quran menjelaskan sedihnya Rasulullah itu kalau melihat
umatnya jauh dari Al-Quran. Kadang acaranya 3-4 jam ya. Untuk Qurannya paling cuma 5 menit, 10 menit. Ya. Ini satu hal yang ya bagi kita insya Allah tanpa bermaksud membenci apa yang dilakukan oleh masyarakat, tapi membuat kita terinspirasi, bersyukur, ya. Bahkan insya Allah lebih semangat jika Allah mudahkan kepada kita semua kegiatan yang bernuansa Al-Quran. Ya. Mungkin di majelis ini nggak intinya kita terus mengkaji Al-Quran. Ya. Ada surat Maryam, ada surat An-Nur, ada surat Al-Ahzab. Ya. Ini kalau saja Rasulullah tahu, pasti Rasulullah ya, bangga terhadap umatnya. Ya. Dan kita tahu betapa Al-Quran itu kalau nggak dikaji, nggak keluar aslinya. Ya. Ya. Kalau cuma baca terjemahan atau bahkan baca tafsiran, ya, ya nggak keluar. Disitulah kebenaran sabda Rasulullah ketika menyuruh berkumpullah untuk mengkaji Al-Quran. Wamujtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum. Ya. Baru begitu bahagianya Allah melihat hamba-hambanya yang berkumpul mengkaji Al-Quran. Allah sehatkan jiwanya, nazalat alaihim sakinah, Allah turunkan rahmat, Allah turunkan malaikat, Allah sebut-sebut namanya. Mungkin di luar ini ada yang tahsin tilawah, di luar ini mungkin ada yang menghafal setoran, murojaah. Itu semua mari kita niatkan sebagai rintisan-rintisan agar semua masyarakat, ya, semua masyarakat mendapat hidayah seperti yang sudah kita dapatkan. Ya. Tentu bukan bermaksud kita udah paling baik, tidak. Kita hanyalah orang-orang berusaha untuk baik. Itu terhadap orang yang belum merasakan nikmat Al-Quran ini, ya, kita ingin semakin banyak yang merasakan. Ya. Istilah surat Al-An'am itu li'undzirakum bihi wa man balagha. Kamu harus berusaha terus menambah jumlah orang yang senang sama Al-Quran. Ya. Ibaratnya kalau hari ini ada 1 juta, gimana tahun depan jadi 2 juta, tahun depan dari 3 juta. Ya. Sehingga kita harus berpikir berbagai macam cara, agenda, variasi sebanyak-banyaknya agar umat ini senang dengan Al-Quran. Ya. Dan di balik itu ya pasti ada risikonya. Risikonya kamu akan disakiti oleh manusia. Tapi kamu harus tetap tegar. Alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Ketika kamu berada di jalan yang baik seperti Nabi Musa, dibully, disakiti ini, sakiti itu, ya. Niscaya Allah akan memberikan solusi. Jadi apa yang tuduhkan manusia kepadamu itu cepat atau lambat akan tidak terbukti, atau sebaliknya orang mencitrakan kamu jelek, maka Allah akan merubah menjadi baik.
menciptakan kamu, wah segala sebutan lah ya yang negatif itu nanti Allah akan rubah semuanya karena memang dia dikal amru innaka ala kulli syai'in qadir. Segala urusan itu memang di tangan Allah. Kalau ketika orang-orang beriman itu bersabar, ya, maka ya, Allah akan menolongnya dengan membersihkan nama orang-orang yang disakiti. Ya. Ya, di balik ayat ini memang ada sebuah riwayat. Ya. Riwayatnya agak aneh ya. Agak aneh, bahkan agak porno dikit ya. Sebagian ulama menerima, sebagian yang lain enggak menerima. Yang menerima pun juga tidak menerima seutuhnya. Ya. Riwayatnya apa? Riwayatnya bahwa Nabi Musa itu dituduh oleh Bani Israel ya adar, laki-laki yang adar, rajulun adrat. Rajulun adrat. Apa itu adrat? Adrat itu laki-laki yang ya, kemaluannya turun berok. Ya. Tahu ya turun berok ya. Gara-garanya karena apa? Karena Bani Israel melihat Nabi Allah Musa alaihissalam itu sangat menjaga auratnya. Ya. Dia selalu berusaha jangan sampai ada siapapun yang melihat auratnya. Ya. Itu kan baik kan maksudnya kan. Tapi kalau bersama orang jahat sebaik niat apapun tafsirnya jelek. Kalian tahu nggak kenapa Musa itu selalu menjaga auratnya? Karena dia tidak ingin diketahui kalau dia itu turun berok. Itulah yang dimaksud dengan menyakiti Nabi Musa alaihissalam. Maka suatu saat ketika Nabi Musa mandi, ya, di mana pakaian yang diletakkan di batu yang ada di sampingnya, dengan seizin Allah batu itu bergeser, ya, agak menjauh dari tempat mandi Nabi Musa alaihissalam. Ya. Sehingga saat Nabi Musa akan menggunakan bajunya, ya terpaksa dia berjalan menuju batu itu, keluar dari tempat mandinya. Saat keluar dari tempat mandinya, sebagian Bani Israel melihat aurat Nabi Musa alaihissalam yang ternyata tidak seperti yang diisukan. Ternyata sehat-sehat saja. Itulah yang dimaksud dengan fabarra'ahullahu mimma qalu. Ya. Lagi-lagi ya, sebagian ulama tidak mau menerima riwayat ini karena sangat mengurangi kehormatan seorang nabi. Ya, sebagian lain menerima tapi tidak menganggap itulah satu-satunya ya, kisah ataupun sejarah apa yang dilakukan oleh Bani Israel menyakiti Nabi Musa alaihissalam yang kemudian Allah membela. Jadi yang dimaksud Bani Israel menyakiti Nabi Musa itu apa saja? Ya semua yang ibu-ibu baca dari Al-Baqarah itu sampai ya semua Al-Quran yang ada kisah Nabi Musa alaihissalam, segala yang menyakitkan Nabi Musa alaihissalam, ya, itulah yang dimaksud dengan upaya menyakiti Nabi Musa.
Misalnya apa? Qalu ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Ya. Wahai Musa, kami nggak akan beriman kecuali Allah menampakkan dirinya ya secara live langsung gitu baru kami beriman. Itulah yang dimaksud menyakiti Nabi Musa. Ya. Apalagi ya, wahai Musa, kami nggak siap berjuang bersamamu. Kamu aja berangkat berdua bersama Tuhanmu, kami nunggu. Qalu ya Musa al-Maidah, inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Nah, itu yang paling penting ya. Qalu tayyarna bika wa biman ma'ak qala ta'irukum indallah ya. Wahai Musa ya. Ini kondisi ini ya. Kondisi kehidupan ini menjadi jelek ya. Ini semuanya gara-gara kamu. Ya, begitulah dakwah memang sering dituduh seperti itu ya. Idza ja'athumul hasanatu Al-A'raf ya. Al-A'raf 131 wa idza ja'athumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atu yattayyaru bi Musa wa man ma'ah ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Dan berbagai macam sikap Bani Israel ya yang yang selalu tidak taat kepada Nabi Musa ya, ditinggal 40 hari pulang-pulang udah syirik semua, mengikut menyembah sapi ya. Sudah berhasil diselamatkan dari Fir'aun ya. Fir'aunnya ditenggelamkan. Melihat ada orang-orang yang menyembah berhala. Musa, buatin dong kita berhala kayak begini ya. Qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah ya. Qala innakum qaumun tajhalun. Jadi intinya semua ketidaktaatan Bani Israel kepada Nabi Musa itulah yang dimaksud dengan menyakiti Nabi Musa. Begitulah kita ya, semua ketaatan umat ini, semua ketidaktaatan umat ini kepada Rasulullah berarti itu menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Saya nggak terbayang bagaimana sakit hatinya Rasulullah terhadap orang yang mengatakan bahwa Al-Quran ini ya sudah tidak mungkin lagi dijadikan sebagai pedoman hidup manusia di abad ini. Ini bagusnya hanya di abad zaman dahulu. Ya. Saat ini nggak mungkin lagi. Ini kan sebuah warisan masa lalu. Semua ada masanya. La haula wa la quwwata illa billah. Kalau saja Rasulullah ada, pasti Rasulullah sangat sedih. Karena berarti orang ini tidak melihat Al-Quran sebagai wahyu. Berarti dia hanya melihat Al-Quran sebagai kitab biasa aja. Ya. Yang ada kadaluarsanya. Expire-nya ya. Sekarang udah nggak mungkin. Ya. Padahal Allah menginginkan kita harus melihat Al-Quran ini sebagai wahyu, sebagai amanah, nanti dijelaskan di akhir surat ini. Kita harus meyakini sebagai amanah dari Allah, yang berarti saat ini kita ini semua punya hutang. Ya. Punya hutang. Ya. Ketika Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Ya. Mana kisosnya nggak ada. Ya, kamu punya hutang. Ya.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Alhamdulillah sudah dilaksanakan saya kalau siang ya. Semoga Allah takdirkan kita kurang lebih 4 bulan lagi berarti ya. 4 bulan lagi kita berada di bulan Ramadan, insya Allah semuanya diberi kesehatan, semua diberi umur yang barokah insya Allah. Dan begitulah ya, jadi jangan khawatir kalau disakiti oleh manusia karena kamu berada dalam kebaikan, pada akhirnya Allah akan membelamu ya. Tabarra'ahullahu mimma qalu. Allah akan mendelete semua tuduhan-tuduhan negatif untukmu ya. Wa kana 'indallahi wajiha. Jadilah seperti Nabi Musa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala orang yang sangat mulia. Ya, semua semaknanya lah orang yang sangat populer di sisi Allah. Yang sangat dekat, yaitu semua masuk dalam kata wajiha. Kana indallahi wajiha. Terutama wajiha karena kesabaran ya, menghadapi orang lain yang menyakiti kita, karena orang beriman itu melaksanakan nilai-nilai kebaikan. Niscaya di sisi Allah manusia seperti itu wajiha. Ya. Ya, ini penting Allah menjelaskan pribadi yang wajiha. Ya. Karena di dunia ini ya menjadi manusia yang wajiha itu menjadi dambaan. Ya. Menjadi manusia yang wajiha itu menjadi dambaan semua manusia. Dan la haula wala quwata illa billah kalau wajihanya standar kehidupan ahlud dunia ya itu enggak jelas ya. Menjadi manusia wajiha ya kalau dalam kehidupan dunia populer ya. Apa istilahnya ya, berjuta-juta follower misalnya ya. Itu wajiha ya. Disanjung-sanjung, hormat-hormat ya. Ini hati-hati ya. Semoga kita dijaga oleh Allah dari wajiha versi dunia ya. Versi keduniaan ya. Terutama yang disebabkan oleh sistem kehidupan yang ada. Sebutlah misalnya seorang wanita, dengan segala kemaksiatannya lah, ya, pernah menjadi makelar prostitusi, ya, dan lain sebagainya. Tiba-tiba kecelakaan meninggal dunia. Ya Allah, ya. Seakan-akan pahlawan yang luar biasa berjasa untuk kehidupan manusia. Ya. Berhari-hari, berpekan-pekan dibahas terus. Ya. Saya nanya kepada orang lain, kenapa sih TV itu segitu mengagung-agungkan wanita yang model begini? Kata orang itu, duit Ustadz. Ya. Ya, kalau cuma memberitakan beritanya, alhamdulillah tiap Rabu pagi ibu-ibu ngaji Al-Ahzab, siapa yang mau nonton? Siapa yang mau dengerin? Itu ibu-ibu soleha banget ya. Ngaji nggak kira-kira. Al-Maryam hatam ya. An-Nur hatam, Al-Ahzab sebentar lagi insya Allah hatam. Siapa yang mau nonton Ustaz? Ya. Tapi kalau ini artis kecelakaan mati sama suaminya, anaknya luka-luka, wah berhenti. Ya.
seakan-akan tuh wanita udah paling pahlawan. Berhari-hari. Sampai saat ini kalau ibu buka TV masih ada ya, beritanya. Ya. Ini ya, wajihah itu memang manusiawi, tapi manusia sering salah. Bagaimana bisa membuat orang lain wajihah? Ya. Ahlud dunia membuat wajihah itu memang ya, ukurannya dunia banget. Bisa jadi semakin kamu hebat bermaksiat, kamu akan wajihah, ya. Menjadi orang yang populer, menjadi orang yang ya bahkan sampai dari mana-mana itu rela datang hanya mengunjungi kuburannya. Inilah yang disebut di surat An-Naml bahwa sistem kehidupan yang tidak Qur'ani, tidak Rabbani itu adalah waja'alu a'izzata ahliha azillah. Kalau kamu jadi orang yang soleh, jadi orang yang sangat baik, sistem begitu akan justru menghinakan kamu. Ya. Kita tahu bagaimana para ulama, para orang-orang soleh yang ingin memperbaiki umat ini, ya harus berhadapan dengan penjara, berhadapan dengan fitnah, pelecehan seksual dan lain sebagainya. Ini yang disebut dengan waja'alu a'izzata ahliha adillah. Ya. Berarti ayat ini pemahamannya waja'alu adillata ahliha a'izzah. Ya. Sebaliknya sistem kehidupan bukti bahwa kehidupan masyarakat itu jauh dari Allah. Justru orang yang durhaka, ahli maksiat, ya dan seterusnya, itulah yang mulia. Ya. Memang nggak boleh memberitakan ya, si wanita itu, ya boleh aja. Cuma kalau berpekan-pekan hanya itu aja beritanya, berarti ya orang disuruh ya melupakan semua. Orang suruh betul-betul menganggap orang ini mulia, buat apapun dulu latar belakangnya A, B, C, D, semua maksiat semua. Sementara yang baik-baik ini terlupakan, bahkan terhinakan dan seterusnya. Ya. Maka hati-hati menjadi wajihah, menjadi manusia yang wajihah di dalam urusan kemaksiatan. Ya. Kalau kamu bisa juara bulu tangkis sedunia, ya, baru kamu ini wajihah. Tapi kalau kamu bisa membuat orang jadi soleh, ya, walaupun cuma 10 orang, ya, nggak bakal kamu menjadi orang yang wajihah. Betapapun dirimu itu sangat bermanfaat. Ya. Ya, coba dengan ukuran Al-Quran. Ya. Si fulana berjuara bulu tangkis sedunia, dapat medali, dapat bonus. Buat umat apa? Tidak ada apa-apanya buat umat. Tapi versi ahlud dunia mau bermanfaat nggak bermanfaat. Pokoknya orang ini wajihah. Orang ini mulia, orang ini berjasa, orang ini harus diabadikan, dan seterusnya. Ya. Sehingga mereka yang nggak sabar terbawa oleh arus ini. Istilahnya, ngapain jadi orang soleha, nggak ada duitnya, nggak ada popularitasnya. Coba dong, jadi juara bulu tangkis, baru kamu tuh keren. Jadi ada keren duniawi, ada keren samai, keren langit. Ayat ini mengingatkan kepada kita, jadilah orang yang keren di sisi Allah, di sisi malaikatnya, di sisi manusia. Keren populer itu ya nggak usah ditargetin. Ya. Jadi alhamdulillah, nggak jadi. Ya. Kan yang bahaya itu apabila nggak populer di sisi Allah. Dan insya Allah
ngaji Al-Quran, belajar Al-Quran itu membuat orang wajihah di sisi Allah. Ya. Kenapa? Karena dalam hadis dikatakan siapa saja yang belajar Al-Quran maka wa dzakarahumullahu fi man indah, namanya sering disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala saat dia belajar. Masya Allah si fulan sabar belajar Al-Quran, Masya Allah si fulan siap bertadhiyah untuk siap berkorban waktunya, tenaganya, hartanya untuk belajar Al-Quran. Itu yang dimaksud dengan wa dzakarahumullahu fi man indah. Ya. Sehingga ya, orang-orang yang wajihah itu di sisi Allah nggak peduli betapapun ya, betapapun dirinya itu ya, ya, sangat tidak menarik istilahnya. Dalam sebuah hadis rawahul Bukhari, ya, Rasulullah ingin mengajarkan jangan sampai kamu terbawa oleh arus yang hanya membuat manusia ingin wajihah di sisi manusia, wajihah di dunia, tapi tidak ingin wajihah di akhirat ataupun wajihah di kalangan malaikat-malaikat. Rasulullah berjalan berdua bersama seorang sahabat. Terus melihat laki-laki yang penampilannya keren, bajunya ya mewah. Ya. Terus Rasulullah bertanya kepada sahabat, fulan, kira-kira pendapatmu tentang orang itu gimana? Wah, udah pasti ya Rasulullah, ya. Kalau orang ini melamar wanita, ya, ayah mana yang berani menolak? Karena keren, ya. Mungkin kalau sekarang terlihat di mobilnya, terlihat di rumahnya, ya. In khataba, ya. Jika dia ingin meminang seorang wanita, pasti semua orang mau. Wa in syafa'a yusfa' katanya. Kalau dia memberi satu rekomendasi, pasti rekomendasi diterima. Karena dia memang orang keren. Oh begitu ya. Terus jalan lagi, ya, melihat orang yang penampilannya sederhana. Ya. Rasulullah bertanya lagi, kalau orang ini gimana pendapat? Ya, kalau orang ini, kalau dia mau melamar wanita, ya, semua bapak-bapak pasti nolak semua. Orang nggak keren banget. Ya. Kalau dia ngasih rekomendasi sesuatu, nggak bakal ada yang mau menerima rekomendasinya. Ya. Nggak akan ada orang menghormati orang. Tapi Rasulullah mengatakan, tahukah kamu orang ini di sisi Allah khairun min mil'il ardi was samawati wa man fiha. Tahulah kamu di sisi Allah orang ini lebih baik daripada isi bumi dan langit ini. Di sisi Allah orang ini lebih baik daripada apa yang ada di bumi ini dan di langit. Itulah yang dimaksud dengan wa kana indallahi wajiha. Ya. Maka jangan sampai kita menjadi lawan katanya. Atau misalnya wa kana indallahi makruha misalnya. Jadi orang yang tidak disukai oleh Allah. Ya. Apakah ya, na'udzubillah yang lebih parah lagi wa kana indallahi mal'una.
di sisi Allah menjadi orang yang dilaknat. Maka dengan prinsip Al-Quran, jadilah manusia yang wajihah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Adapun di bumi bisa jadi wajihah atau enggak wajihah, biarlah. Bonus hidup itu ya namanya bonus kan. Dapat ya bagus, nggak dapat juga nggak ada rugi-ruginya. Ya. Yang penting yang pokok-pokoknya sudah kita dapatkan. Itulah yang dimaksud wakana indallahi wajiha. Ya. Kemudian dipanggil lagi oleh Allah, wahai orang-orang beriman, takutlah kepada Allah dan berucaplah ucapan yang benar. Ya. Ini menjadi satu hal yang satu hal yang harus otomatis, ya, bahwa ketakwaan, kesalihan harus terlihat pada ucapan yang baik. Ya. Ucapan yang baik itu atau ucapan yang baik itu terdiri dari dua hal, ya. Kontennya dan ya, kontennya dan nadanya. Ya. Artinya apa? Konten boleh baik, tapi kalau nadanya nggak baik, ya, itu bisa menjadi nggak sadida. Ya. Jadi kalau kontennya di ayat lain disebut dengan wal yaqulu lahum qawlan ma'rufa. Ya. Itu baik. Ya. Tapi untuk bisa sadida juga harus nadanya. Ya. Bernada baik itu disebut di surat apa? Disebut di surat ya Luqman, ya. Waghdud min sautik. Hendaklah kamu bersuara dengan suara yang sewajarnya. Karena bersuara nggak bagus itu bagaikan keledai. Inna angkarul aswati la sautul hamir. Ya. Ya, qaulan sadida, ya. Misalnya ya. Alhamdulillah Ibu ya datang juga, ya. Walaupun terlambat, alhamdulillah Ibu selamat. Pasti maksudnya apa? Jangan terlambat lagi, ya. Cuma qaulan sadida, bahasanya Masya Allah. Ya. Alhamdulillah Ibu Allah selamatkan, ya. Sampai juga akhirnya walaupun udah lewat 15 menit, 30 menit. Nggak sadida kalau ya. Ngapain aja sih Bu, jam segini baru datang. Ya. Ya. Maksudnya nggak sama, tapi yang pertama sadida. Yang kedua pakai shin, syadida. Jadi kalau shin, syadida, jadi kasar. Kita nggak tahu kan, ya. Padahal dibalik terlambatnya seorang ibu itu, dia tuh udah berjuang keras, ya. Karena bagi seorang ibu untuk bisa datang tepat itu, ya dia harus melaksanakan semua tugasnya, ya. Katakan semua urusan rumah beres semua, baru dia bisa berangkat. Ya. Ada tipe suami yang begitu, ya. Ada tipe suami yang pokoknya kalau untuk kebaikan udah tinggal aja rumah, insya Allah beres semua. Ya nggak bisa begitu, boleh meninggalkan rumah, tapi rumah harus rapi. Meja makan sudah harus tersedia. Dia harus berjuang dulu demi untuk bisa berangkat. Ya. Sampai di tempat orang udah capek, ya, mendapat qaulan syadidan, shin, ya. Ini nggak on time, tahu jam 9, jam 9.30 baru nongol. Ya. Ini penting sadida.
barakallahu fiik ya. Ya, alhamdulillah selamat. Nah, itu ittaqullah itu gambaran hati yang bersih ya, ketakwaan yang baik sehingga ya, ketika keluar jadi ucapan yang baik juga. Jadi kalau bawaannya kesel mulu sama orang lain ya, orang udah berjuang dia melihat orang bisa jelek aja. Ya. Padahal dia untuk walaupun terlambat itu dia udah berjuang keras ya. Bahkan mungkin dia ngeluarin biaya yang lebih, bisa nggak terlambat nggak apa-apa ya, agak mahal naik apa misalnya naik online naik ojol atau apa ya, itu mahal. Padahal kalau dia naik angkot ya lebih murah ya, nggak apa, yang penting saya nggak terlalu banyak masih mendapat syadida, qaulan syadida, seharusnya qaulan sadida. Yuslih lakum a'malakum. Saya orang yang terbiasa berkata baik, Allah akan solehkan dirinya. Allah akan perbaiki semua amalnya. Wa yaghfir lakum dunubakum. Allah ampuni dosa-dosanya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu. Dan barang siapa yang taat kepada Allah, faqad faza fawzan 'azim. Maka dia akan hidup sukses yang besar. Ya, ini dalam istilah tafsir apa? Tawassu' fil makna. Ya, tawassu' fil makna. Tawassu' fil makna itu apa? Ya, mengajak kita untuk memahaminya jauh lebih luas. Ya. Kan ayatnya bertakwalah dan berucaplah yang benar. Aslinya ayatnya, maka barang siapa yang bertakwa dan berkata benar, maka dia akan sukses yang besar. Aslinya begitu ya. Tapi Allah menutupnya nggak begitu. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, salah satunya bertakwa dan berucap yang benar. Maka dia untung. Jadi agar dengan ditutup ayat seperti ini jangan sampai begini. Yang penting saya kalau ngomong baik ya. Adapun saya pelit, nggak apa-apa itu. Yang penting saya ngomong baik. Yang dermawan juga begitu. Ya walaupun saya ini kalau ngomong kasar, tapi kan saya dermawan, nggak bisa begitu. Jadilah orang yang berusaha mengakses semua kebaikan. Suruh ngomong yang baik, naam. Suruh berinfak, naam. Suruh ngaji, naam. Suruh silaturahim, naam. Inilah yang dimaksud dengan wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah sejam kita mengkaji jihad, arahan-arahan Allah Subhanahu wa taala yang sangat berarti dalam kehidupan kita insyaallah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.